Beberapa minggu yang lalu ketika Bambang menyampaikan firman Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, maka Ia berkenan ditemui. Dan ketika saya mendengar firman Tuhan, Tuhan menaruh di dalam hati saya untuk kita mendekat kepada Tuhan. Hari ini saya mau sharing kepada saudara bagaimana Tuhan mau kita drawing near to God. Tuhan mau kita datang mendekat kepada Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Apa yang Yesus lakukan buat kehidupan kita, saudara? Kita tidak bisa dekat kepada Tuhan dengan perbuatan kita, karena Tuhan lebih dahulu datang ke dunia ini. Dan oleh darah Yesus, kita yang dahulu jauh sekarang dijadikan dekat oleh Tuhan. Hari-hari ini agama berusaha mendekat kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan dengan agama. Yesus datang ke dunia ini dan mati di kayu salib, dan oleh darahnya kita yang dahulu jauh bisa menjadi dekat kepada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa hari ini, sekarang kita sudah dekat dengan Tuhan karena darah Yesus. Dan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ada banyak orang hidupnya hari-hari ini begitu tertuduh karena jatuh di dalam dosa. Ada banyak orang merasa tidak layak datang mendekat kepada Tuhan. Tetapi oleh darah Yesus, Tuhan sudah menjadikan kita dekat. Dan Tuhan mau kita mendekat kepada Dia. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, Ia akan mendekat kepada kita. Ketika kita mencari Tuhan, Ia berkenan kita temui. Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara alami hari-hari ini? Mendekatlah kepada Tuhan. Kita melihat di televisi, saudara, beberapa saudara-saudara kita para petani datang ke Jakarta, dan mereka menyemen kakinya sendiri, dan sudah 6 hari, dan mereka datang mendekat ingin ditemui oleh Bapak Presiden Jokowi. Saudara, kalau kita mendekat kepada Tuhan, ada sebuah janji, ada sebuah jaminan bahwa Dia berkenan kita temui. Ia berkenan, Ia akan mendekat kepada kita. Hari ini mendekatlah kepada Tuhan. Mari tahun ini kita mencari Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan lewat berdoa. Kita mendekat kepada Tuhan lewat kita berpuasa. Kita mendekat kepada Tuhan lewat kita menyembah Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan lewat kita membawa pemberian kita, persembahan kita. Kita mendekat kepada Tuhan lewat kita datang ke komsel, ke DC kita. Kita mendekat kepada Tuhan ketika kita ada di dalam pemuridan. Saudara, mari kita mendekat kepada Tuhan. Ia akan mendekat kepada kita. Ia berkenan ditemui. Apa yang saudara sedang alami hari-hari ini, jangan izinkan iblis menuduh kita. Iblis akan menuduh saudara, engkau gak layak untuk datang kepada Tuhan. Lihat pekerjaanmu, lihat perbuatanmu. Tapi oleh darah Yesus, kita yang dahulu jauh dijadikannya dekat. Dan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 dikatakan, karena Allah telah berfirman. Saudara, kalau Allah telah berfirman, firman-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau manusia bisa berubah perkataannya, hari ini kita berkata A, besok mungkin kita berkata B. Tetapi firman Tuhan, kalau Tuhan telah berfirman, firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkan saudara sendiri. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kemarin malam istri saya bercerita, ada seorang yang kami kenal, dia berkata, saya menikah dengan orang yang gak percaya juga gak apa-apa. Karena dia merasa sendiri. Karena dia merasa lonely dalam kehidupannya.
Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, hari ini saudara, perkatakan dengan yakin, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah saudara membutuhkan pertolongan Tuhan hari-hari ini? Katakan bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Tuhan akan menolong saudara di dalam pekerjaan saudara. Tuhan akan menolong saudara bagaimana orang tua mendidik anak-anakmu. Tuhan akan menolong suami bagaimana engkau bisa mengasihi istrimu seperti Tuhan mengasihimu. Tuhan dapat menolong istri-istri bagaimana istri engkau dapat tunduk dan hormat kepada suamimu, sekalipun mungkin perbuatanmu menyebalkan saudara. Tuhan adalah penolong kita. Kita tidak akan takut. Kalau kita tahu Tuhan menolong kita, kita nggak takut. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, katakanlah dengan yakin bahwa Tuhan adalah penolong kita. Kita tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Manusia boleh merencanakan hal yang jahat dalam hidup saudara, tetapi Tuhan merencanakan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Perkatakan dengan yakin. Katakan dengan yakin bahwa Tuhan adalah penolong Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita tidak akan takut. Kita tidak takut. Coba lihat wajah kanan kiri saudara, apakah ada wajah yang sedang takut? Kalau kita percaya Tuhan adalah penolong kita, kita tidak akan takut saudara. Mari kita melihat sebuah contoh di dalam perjanjian lama setelah ini saudara. Kenapa kita perlu menyadari, kenapa Tuhan ingin kita mendekat kepada Tuhan? Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti tentang bagaimana cara Tuhan bekerja, firman Tuhan berkata, Tuhan akan bekerja 6 hari. Pada hari yang ke-7 Tuhan akan beristirahat. Satu hari Tuhan ada 1000 tahun manusia. Saudara tahukah sejak pertama Adam ada di dunia ini sampai Yesus datang itu sudah 4000 tahun Bapak Ibu Saudara. Artinya itu sudah 4 hari. Dari zaman Adam sampai Yesus itu sudah 4 hari. Zaman Yesus naik ke sorga tahun 30 Masehi. Dan sekarang 2017 Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di 2000 tahun yang terakhir, bahkan di akhir dari 2000 tahun yang terakhir. Karena dari zaman Adam sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan ada 6 hari. Dan satu hari Tuhan 1000 tahun manusia, artinya akan ada 6000 tahun. Dan sekarang kita ada di penghujung hari yang ke-6. Kita sudah jalan 1987 tahun. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Kenapa dikatakan pada hari-hari yang terakhir? Karena ada hari kelima dan hari yang ke-6, dan kita ada di akhir hari yang ke-6, dan dikatakan pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Di tengah masa yang sukar kita bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, dan Dia adalah penolong kita. Dia akan menolong saudara dalam setiap hal yang saudara butuhkan. Karena itu mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada saudara. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, tetapi seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan dekat dengan kita kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan. Kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-10. Engkau akan tinggal di tanah Goshen, dan aku akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu sedang terjadi 7 tahun kelaparan di seluruh dunia ini. Dan satu-satunya tempat yang ada makanan hanya ada di tanah Mesir. Dan Yusuf
meminta seluruh keluarganya datang, dan mereka diberikan tempat tinggal di tanah Goshen, supaya mereka dekat dengan Yusuf. Yusuf adalah gambaran tentang Yesus. Di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tetapi di tengah masa yang sukar, Yesus datang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Di tengah masa yang sukar, Yesus tidak membiarkan saudara sendiri. Yesus tidak akan meninggalkan saudara. Goshen artinya drawing near. Tuhan mau kita mendekat kepada Tuhan. Ketika saudara datang celebration di hari Minggu, saudara sedang mendekat kepada Tuhan. Tuhan mau saudara dekat dengan Dia. Apa yang terjadi ketika kita dekat dengan Tuhan, saudara? Di sanalah aku akan memelihara engkau. Yusuf berjanji, di tanah Goshen lah mereka akan dipelihara hidup. Saudara, Tuhan mau kita mendekat kepada Dia. Saudara, bisa nggak kira-kira papanya Yusuf pada waktu itu dan keluarganya nggak mau datang mendekat kepada Yusuf? Mereka punya pilihan untuk tidak mau datang. Kalau mereka berkata, kami nggak mau datang, kami mau tetap di tanah Kanaan, mereka akan mati kelaparan. Saudara, ada banyak hari-hari ini kenapa orang percaya hidupnya hancur. Kenapa banyak orang hidupnya rusak? Karena mereka tidak mau mendekat kepada Tuhan. Tuhan mau kita mendekat kepada Dia. Ketika kita mendekat, di sanalah Tuhan mau memelihara kehidupan kita. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Saudara, di depan orang-orang keluarga Yusuf masih akan ada 5 tahun lagi musim kelaparan yang panjang. Saudara, sekalipun di depan kita ada masa kesukaran, karena firman Tuhan berkata akhir zaman, hari-hari yang terakhir akan ada masa yang sukar. Tetapi inilah janji Tuhan, di tengah hari-hari yang terakhir ini, saudara akan dipelihara oleh Tuhan, supaya engkau jangan jatuh miskin. Saudara, Tuhan tidak mau hidup saudara jatuh miskin. Bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Ketika saudara mendekat kepada Tuhan, ketika kau membawa keluargamu dekat kepada Tuhan, ketika orang tua kau membawa anak-anakmu dekat kepada Tuhan, mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, mari kita deklarasikan bahwa ketika kita mendekat kepada Tuhan, hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Ada penyediaan, provision from God. Ada penyediaan dari Tuhan, saudara. Saudara tidak perlu khawatir. Sekalipun tahun-tahun yang ada di depan bukan tahun-tahun yang kelihatannya lebih baik. Tetapi kalau kita bersama Yesus, kalau kita bersama dengan penolong kita, tahun yang di depan selalu akan jadi tahun yang lebih baik. Di tengah masa yang sukar, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Orang yang hidupnya di luar Tuhan, jauh dari Tuhan, mereka akan terkena dampak dari kelaparan. Tetapi orang yang mendekat kepada Tuhan, mereka dipelihara oleh Tuhan. Yusuf, Yakub dan keluarga besarnya dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak kelaparan, mereka tidak jatuh miskin. Inilah pesan Tuhan buat kita yang hidup di akhir zaman ini. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Jangan bergantung sama harta kita. Harta saudara tidak bisa menolong saudara. Hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara. Akhir zaman, saudara, penyakit akan lebih bermultiplikasi. Akan banyak jenis virus-virus yang baru. Penyakit uang saudara bahkan mungkin tidak bisa menolong saudara. Tetapi kalau saudara mendekat kepada Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan. Tuhanlah penolong. Saudara, di Kejadian Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada pikar, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini.
Saudara, ketika terjadi tula pikat, lalat pikat adalah tula yang keempat. Akan ada 10 tula di Israel. Lalat pikat hanya tula yang keempat, artinya akan ada tula yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-10. Tetapi orang yang tinggal di Goshen dikatakan tidak terdapat pikat. Mereka dilindungi oleh Tuhan, sehingga orang-orang yang di luar Goshen bisa tahu bahwa di tanah Goshen ada Tuhan. Saudara, bagaimana caranya orang di dunia ini bisa membedakan hidup saudara punya Tuhan dan tidak punya Tuhan? Ketika terjadi goncangan, ketika terjadi kesulitan, orang-orang akan lihat hidup saudara punya Tuhan. Saudara akan tetap naik, tidak turun. Saudara akan jadi kepala, bukan ekor. Dikatakan, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsa. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ini adalah perkataan firman yang luar biasa. Besok, kasih tahu kanan kirimu besok. Tanda mujizat ini akan terjadi kepadamu. Ada banyak orang khawatir besok. Besok ada banyak orang khawatir tentang bisnisnya, apakah lebih naik atau lebih turun. Besok ada banyak orang khawatir masih bernafas atau tidak bernafas. Banyak orang yang khawatir besok apakah hidup saya masih dijaga atau tidak dijaga oleh Tuhan. Tetapi ini sebuah perkataan iman yang luar biasa. Firman Tuhan berkata besok tanda mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Berapa banyak saudara mau melihat besok tanda mujizat terjadi dalam hidup saudara? Wah, saya rindu besok melihat tanda mujizat. Mungkin saudara hari ini sedang mengalami kesesatan. Mungkin saudara hari ini sedang mengalami hal yang sulit dalam hidup saudara. Tapi dengar baik-baik, besok tanda mujizat akan terjadi. Mungkin saudara hari ini sedang bergumul membayar tagihan saudara. Tetapi dengar baik-baik, besok tanda mujizat akan terjadi. Tanda mujizat akan terjadi. Saudara, berapa banyak buat yang kapal, saudara, kalau sudah menikah pasti senang kalau besok tiba-tiba istrinya hamil. Atau yang lagi mau menikah, besok tiba-tiba disediakan semua buat bayar biaya pernikahan. Yang kerja senang sekali kalau besok tiba-tiba order datang. Firman Tuhan berkata besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ketika kita tinggal di Goshen, ada proteksi dari Tuhan. Dan ada miracle, mujizat dari Tuhan. Saudara, ini baru tanda yang tula yang keempat. Artinya masih ada tula yang kelima, tula yang keenam, tula yang ketujuh, tula yang kedelapan, tula yang kesembilan, tula yang ke-10. Tetapi semua itu tidak terjadi di Goshen. Dunia ini akan menjadi semakin sukar, akan datang masa yang sukar. Tetapi ketika saudara mendekat kepada Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas hidup saudara, ada penyediaan Tuhan buat hidup saudara, dan ada mujizat yang akan terjadi besok. Artinya Tuhan mau saudara hidup di dalam pengharapan karena besok. Saudara, kalau kita percaya besok terjadi mujizat dalam hidup kita, kita kepengen cepat-cepat segera besok, betul? Bahkan kalau perlu kita menanti-nantikan kapan 12:01 karena besok mujizat terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau kita mendekat kepada Tuhan. Mendekatlah maka Ia akan mendekat di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, di dalam Mazmur hal ini diteguhkan. Firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Ada proteksi di dalam kehidupan saudara, ada perlindungan di dalam kehidupan saudara.
Kalau saudara melekat, hati saudara melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi kehidupan saudara. Kalau saudara mengenal nama-nama Tuhan, Tuhan adalah Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembala kita. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kehidupan kita. Dia adalah Jehovah Nisi, Allah yang berperang bagi kita, Allah panji kemenangan bagi kita. Dan dia adalah Jehovah Shammah, Allah yang menyembuhkan. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Melekatlah kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan diluputkan, dia akan dibentengi oleh Tuhan. Dan di dalam Mazmur 91 ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakan. Ini berbicara penyediaan dari Tuhan. Kalau saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab. Ada banyak orang hari-hari ini gak lagi berseru kepada Tuhan, karena dia berpikir, saya mau udah berseru sekian lama tetapi Tuhan gak jawab-jawab. Saudara, kita perlu percaya ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Dan dia bukan hanya menjawab, dia menyertai di dalam kesesatan. Tuhan pasti jawab. Saudara, yang pasti Tuhan tidak menjawab saudara lebih dari satu hari. Tuhan menjawab saudara pasti dalam hitungannya satu hari. Karena satu hari Tuhan 1000 tahun manusia. Tuhan gak pernah lewat menolong saudara lebih dari satu hari. Karena kalau lewat satu hari, saudara pasti akan sudah pulang ke rumah Bapa. Satu hari mungkin 1 bulan di manusia. Mungkin saudara mengalami ada 2 bulan. Tetapi dengar baik-baik, ketika saudara berseru, Tuhan akan menjawab. Dan dia akan menyertai saudara di dalam kesesatan. Mungkin saudara mengalami proses ketika saudara berseru, sepertinya jawabannya belum datang. Jangan putus asa, karena Tuhan menyertai saudara di dalam kesesatan. Dan dia akan meluputkan saudara, dan dia akan memuliakan saudara. Artinya, kalau cerita ini cerita dimasukin cerita bikin film saudara, ini udah terjepit, kondisinya terjepit, tetapi ujung-ujungnya ada pertolongan. Saudara kalau nonton film The Lord of the Ring, udah terjepit, ada pertolongannya. Saudara, di dalam Tuhan lebih dari hal itu. Tuhan akan memuliakan hidup saudara, Tuhan akan meluputkan. Ada kemuliaan yang lebih besar saudara. Tuhan menyertai saudara di dalam kesesatan. Beberapa tahun yang lalu saudara, papa saya ketangkep polisi mendadak. Nggak ada angin, nggak hujan, saya lagi pelayanan, waktu itu pelayanan ke Palu. Dapat telepon, papa saya ditangkap polisi gara-gara dia belum bikin surat izin penambangan timah. Dia nggak kerja, yang kerja anak buahnya. Saya udah pesenin, Pak, bikin surat izin. Dia tunda-tunda bikin surat izinnya, saudara. Akhirnya polisi datang, tangkap anak buahnya. Papa saya dibawalah ke kantor polisi, dia dipenjara di kantor polisi. Saudara, seakan-akan waktu itu, aduh, gimana caranya, saudara? Bingung. Antara kebenaran dan realita kadang-kadang bikin kita bisa goyang, Bapak Ibu Saudara. Kebenarannya betul Tuhan menyertai, tetapi pada kenyataannya menjalaninya kadang-kadang gak mudah. Waktu itu Tuhan kirim ada pengacara, katanya orang gereja. Saudara, gak jaminan orang gereja betul-betul menolong kita, saudara. Dia bilang, ya sekian lah, uangnya sekian, nanti coba diurus, bebas. Udah dikasih uangnya saudara, nggak bebas juga. Setelah 1 bulan apa 2 bulan papa saya di penjara, Bapak Ibu Saudara.
Tiba-tiba saya lagi mau pulang ke Bangka waktu itu. Lagi di bandara, saudara. Tiba-tiba saya ketemu sama satu jemaat Abalov yang mau ke Bangka juga. Dan juga dia beserta seorang pengacara, saudara sepupu. Dan saya ceritalah kenapa saya pulang. Saya cerita tentang papa saya. Dan pengacara ini digerakkan Tuhan, hatinya membantu semuanya. Dia datang, dia bantuin urusin kasus papa saya. Nggak lama setelah itu bebas. Orang yang nggak dikenal bisa dikirim oleh Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bisa bikin berbagai cara untuk menjawab. Kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan menjawab ketika Bapak Ibu Saudara. Ada provisi dari Tuhan, ada penyediaan. Apa yang saudara butuhkan? Saudara butuh order, berserulah sama Tuhan. Apa yang saudara butuhkan? Tuhan akan jawab. Kalau belum terjadi besok, ingat besok. Besok hal ini akan terjadi. Mujizat akan terjadinya besok. Ketika saudara udah ada besok, berarti besok itu hari itu. Firman-Nya selalu besok. Artinya besok saudara penuh saudara perlu berjalan dalam pengharapan dari sehari ke sehari dalam Tuhan. Kita nggak pernah tahu besok itu hari apa. Kalau ini hari Minggu, hari Senin itu besok. Hari Selasa itu besok. Hari Rabu itu besok. Hari Kamis besok juga. Hari Jumat besok juga. Hari Sabtu besok juga. Hari Minggunya besok juga. Hari Seninnya besok. Artinya setiap hari dalam hidup saudara besok, mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Kita hanya perlu percaya. Dan dikatakan di ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Ini adalah mujizat dari Tuhan. Saudara dengar baik-baik, Tuhan mau saudara panjang umur. Dan bukan hanya panjang umur, Tuhan mau saudara hidup sehat. Bukan hanya sehat, tetapi saudara dicukupkan. Kenapa? Karena Tuhan akan memperlihatkan kepada saudara keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan pasti menolong saudara. Hari ini mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita tinggal di Goshen. Mari kita tinggal bersama dengan Tuhan. Karena darah Yesus kita yang dahulu jauh, sekarang sudah dijadikannya dekat. Bilang kanan kirinya, jangan jauh-jauh dan dekat, jangan suka menjauh. Saudara, kita ini sudah dekat tapi kita suka menjauh, saudara. Tuhan mau kita dekat. Sekarang sudah dekat, jangan jauh lagi, saudara. Teruslah dekat. Teruslah mencari Tuhan karena Ia berkenan ditemui. Teruslah setia. Karena saudara nggak akan pernah tahu. Dan dengar baik-baik. Yang kita perlu tahu, sekalipun saudara tidak tahu kejadiannya seperti apa, yang perlu saudara tahu, besok mujizat terjadi. Besok tanda mujizat ini akan terjadi dalam hidup saudara. Besok tanda mujizat ini akan terjadi dalam hidup saudara. Besok tanda mujizat ini akan terjadi dalam hidup saudara. Apa yang saudara butuhkan hari ini, besok tanda mujizat ini akan terjadi. Mujizat apa yang saudara perlukan saat ini? Pulanglah hari ini dengan sebuah janji. Besok tanda mujizat akan terjadi. Ketika saudara tidur, ingat besok tanda mujizat akan terjadi. Ketika saudara bekerja, ingat besok tanda mujizat akan terjadi. Ketika saudara sedang berdoa, ingat besok tanda mujizat akan terjadi. Buat saudara yang sedang mempersiapkan pernikahan, ingat besok tanda mujizat. Doni, ingat besok tanda mujizat. Ini waktunya kita percaya.
Ketika kita mendekat kepada Tuhan, akan ada proteksi, provision, dan miracle di dalam kehidupan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Dan teruslah mendekat. Kalau saudara sekarang sudah dekat, jangan jauh-jauh lagi dari Tuhan. Teruslah mendekat. Saya bersyukur saudara, sampai hari ini saya masih ada di dalam Tuhan. Ada banyak teman-teman saya yang hari ini udah gak jelas ada di mana. Dan dengar baik-baik saudara, kalau kita di luar, jauh dari Tuhan, kita pasti terkena dampak masa yang sukar. Kita pasti terkena dampak musim kelaparan. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Saudara coba sekarang merenungkan. Coba ingat teman-temanmu waktu sama-sama bertobat. Hari ini bagaimana dengan kehidupan mereka? Saya percaya orang yang mendekat kepada Tuhan, dia makin segar, makin kelihatan lebih muda, makin kelihatan penuh dengan sukacita. Tapi lihat yang sedang lagi jauh, kita perlu berdoa bahwa mereka mendekat kembali, bawa mereka ke dalam DC, bawa mereka ke celebration, saudara. Kenapa? Karena ketika mereka mendekat, Tuhan mendekat. Tuhan gak pernah jauh dari kita. Mari kita mendekat. Sebab Tuhan mau melakukan provisi, proteksi, dan mujizat di dalam kehidupan. Biar hati kita melekat kepada Tuhan. Biar hati kita melekat kepada Tuhan. Melekat, saudara. Datang dekat sama Tuhan. Tuhan lihat hati kita. Mari hati kita melekat kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melekat kepada Tuhan. Ambil komitmen yang baru, saudara. Kalau saudara sekarang mungkin saat teduhnya Senin Kemis, ambil komitmen yang baru. Tuhan, aku mau sehari 1 menit datang aku. Tuhan lihat hati. Apa yang kau ambil komitmen dari hati? Tuhan gak pernah paksa kamu harus sekian lama. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat kerinduan kita. Kalau saudara mungkin sudah datang ke celebration, mari ambil komitmen. Tuhan, saya mau datang 1 menit lebih awal, 5 menit lebih awal. Saya mau datang ke doa pagi. Ambil komitmen, saudara. Tuhan tidak pernah paksa kita, tetapi Tuhan senang ketika kita, hati kita mau datang kepada Tuhan. Kalau saudara sebagai suami istri nggak pernah doa bersama, mari ambil komitmen. Ayo, minimal hari ini kita doa bersama. Besok doa bersama lagi. Ambil komitmen yang sederhana, saudara. Tetapi kita mau hati kita melekat kepada Tuhan. Kita mau hati kita melekat kepada Tuhan. Tuhan rindu. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda di akhir pekan ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Abolok Ministry. Di dalam hidup kita, seringkali kita membutuhkan kesembuhan dan mujizat. Dan Tuhan adalah spesialisnya untuk hal tersebut. Di dalam hidup saya pribadi, setidaknya 3 kali, dokter berkata saya harus menjalani operasi. Tapi karena sentuhan Tuhan melalui kuasa doa,
saya tidak perlu menjalankan operasi. Miracle and Healing Celebration adalah salah satu wadah yang bisa memberi jawab. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami masalah dengan kesehatan, mengalami masalah di bagian tubuh yang membutuhkan kesembuhan dan sentuhan Tuhan, datanglah ke MHC. Bukan hanya Bapak Ibu, kalau ada orang-orang lain yang membutuhkan, bawa mereka datang ke MHC. Alami sentuhan Tuhan, alami kuasa Tuhan, sehingga kesembuhan dan mujizat itu bukan cerita, tapi Bapak Ibu sendiri mengalaminya. Selamat bergabung, Tuhan memberkati. Miracle and Healing Celebration akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret, pukul 7:30 malam, di Maisonette lantai 4. Bapak Ibu yang terkasih, bagi setiap Anda yang tergabung di dalam Joyful Abalove Community, pastikan Anda kembali menghadiri JAC yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret, pukul 3 sore, di Maisonette lantai 2. Selain itu, di tanggal 8 April, JAC akan mengadakan fellowship di Rukun Senior Living Sentul dengan investasi sebesar Rp50.000. Apabila Bapak Ibu ingin ikut dan terlibat, Anda bisa mendaftarkan diri di ibadah masing-masing. Jemaat Tuhan, Wanita Bijak akan kembali mengadakan camp Wanita Bijak Ibu. Kami mendorong setiap Anda, khususnya wanita yang sudah menikah, daftarkan diri Anda karena kami percaya Tuhan akan bekerja luar biasa dalam hidup Anda melalui momen ini. Camp Wanita Bijak Ibu akan diadakan pada hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 6 sampai 8 April, di Abalove Maisonette dengan investasi sebesar Rp500.000. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor berikut ini. Abalove Generation merupakan sebuah ibadah yang lahir dari sekelompok anak-anak muda yang memiliki hati untuk melayani Tuhan dan generasinya. Tahukah saudara, studi mengatakan bahwa 4 dari 10 anak-anak muda memiliki kecenderungan untuk lebih suka aktivitas yang berada di luar gereja. Itu artinya saudara bahwa ada 6 dari 10 anak muda lainnya yang memiliki desire yang sangat besar untuk bisa melayani Tuhan dan generasinya di dalam sebuah gereja. Untuk itu saya mengundang setiap orang-orang muda, khususnya Anda mahasiswa, untuk kita bersama-sama hadir di dalam momen Conspiration. Momen Conspiration merupakan sebuah momen yang di-create secara khusus untuk Anda
orang-orang muda, supaya kita dapat berkumpul bersama-sama saling merapatkan setiap barisan yang ada, sehingga kita melihat satu tujuan yang sama untuk melayani Tuhan dan generasi kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, conspiration atau konspirasi berarti saat sekelompok orang merencanakan sesuatu hal yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dan saya percaya saudara, ketika kita berkumpul bersama-sama di momen conspiration ini, kita sesungguhnya sedang merencanakan sesuatu, tapi bukan apa yang menjadi maunya kita, tapi apa yang menjadi maunya Tuhan untuk generasi kita. Karena itu, pastikan setiap saudara hadir di momen conspiration yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret, pukul 3:30 sore, di Maisonet lantai 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, My Home to Love and Build berarti kita semua adalah bagian dari tubuh. Kristus adalah kepala dari kita semua. Karena itu kita percaya di tahun ini kita mau berfokus untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Seeking God, encountering God, and walk with God. Saudara, sebulan lagi kita akan bersama-sama merayakan Paskah, dan khusus di hari Jumat Agung kita akan bersama-sama merayakan dan mengingat apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Tema Jumat Agung kita adalah encounter, perjumpaan dengan Kristus, perjumpaan dengan kasih-Nya, perjumpaan dengan kebenarannya, dan perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Kita percaya seluruh jemaat Tuhan akan mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan dan hidupnya diubah. Catat tanggalnya, 14 April 2017. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 14 April pukul 8 pagi dan 11 siang di Maisonet lantai 4. Jemaat Tuhan, sekian Aba News update minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom para jemaat Abah bagi para teman-teman yang baru pertama kali hadir ke tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Abah Love TV. Apresiasi buat teman-teman yang sudah berguna di video ini. Kaget saya tahu begitu nongol, ganteng banget ya. Thank you buat Hendy yang sudah mengingatkan kembali siang hari ini untuk setiap kita mendekat kepada Tuhan. Tanpa sadar seringkali kita mendekatnya kepada wifi-nya. Jadi cari hotspot gitu, kita suka lupa kita perlu cari hotspot juga. Kita harus mendekat sama Tuhan. Ya, tadi juga sudah ada di news Miracle and Healing Celebration hari Selasa tanggal 21 Maret jam 7:30 malam di Abah Love Maisonet lantai 4. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang juga ada keluarga yang mengalami sakit
bisa diajak dan kita mau melihat bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat firman Tuhan sebelum memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah kita persiapkan. Kita baca dari ayat firman Tuhan, Mazmur 106 ayat 1, 2, 3. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita tundukkan kepala bersama.